dulur-dulur semuanya, jiwa Jawa, jiwa yang mencari, bukan jiwa yang percaya. Ya, jiwa yang mencari, bukan jiwa yang percaya. Ketika ada sebuah kertas dan itu hanyalah sebuah buku, buku itu adalah raga. Tapi jiwanya di mana? Nyawanya di mana? Kenapa buku itu bisa mempengaruhi orang menjadi pintar? Kenapa bisa buku itu mempengaruhi orang menjadi licik? Kenapa bisa buku itu mempengaruhi orang menjadi seorang psikopat? Atau orang stres, atau orang depresi? Ya. Kenapa? Kenapa buku itu punya jiwa? Kenapa buku itu punya roh? Kenapa? Makanya saya melihat di sebuah channel wawancara, beliau marah katanya ketika koran itu diinjak-injak, karena di koran itu ada sebuah ide dan gagasan. Ide dan gagasan itulah yang membuat roh atau jiwa, sehingga koran itu atau sebuah kertas atau buku itu hidup. Itu tanpa ide, pikiran, gagasan manusia, maka koran itu tidak akan hidup. Dibuang ke tempat sampah menjadi sebuah pembungkus kacang yang harganya cuma 2.000. Tapi karena ide dan gagasan dari kita manusia, maka buku itu mempengaruhi dan mempunyai jiwa serta roh. Ya, betul atau salah atau betul saya tidak tahu, hanya dari kedangkalan spiritual saya. Silahkan dipikirkan pribadi masing-masing. Ya, jiwa Jawa yang mencari ketika kematian, tubuh akan kembali ke tanah, dari tanah akan menjadi tanah. Tetapi 99% mungkin dari kedangkalan spiritual saya terdiri dari air. Nah, ternyata ada video di YouTube di mana bangkai yang barusan saja hewan itu mati, entah itu babi, entah itu ayam, entah itu kucing, entah itu apapun itu, ya, setelah dimasukkan dalam kotak kaca atau botol atau apapun itu, maka akan mencair. Ulat belatung mulai tumbuh dan mencair menjadi air. Lalu di manakah tanahnya? Tinggal tulang saja akhirnya. Tidak ada tanah, tinggal tulang. Lalu belatung itu terbang menjadi lalat. Nah, kenapa harus belatung dulu? Ya, karena kalau dimasukkan dalam tanah, belatung bisa keluar melalui pori-pori tanah dan akhirnya terbang menjadi lalat. Atau mungkin bahkan mati di situ. Samadhi itu mengaktifkan nur cahaya atau cahaya atau roh. Cahaya atau roh. Apakah, pertanyaan dari kedangkalan spiritual saya jawab sendiri. Apakah kita benar-benar terdiri dari 4 unsur? Air, api, angin, dan tanah. Dan pada kenyataannya kita mati tidak menjadi tanah, bangkai tidak menjadi tanah, tapi menjadi air. Tubuh kita menjadi air. Lalu di manakah tanah? Di manakah tanah? Nah, dulur-dulur semuanya, sebelum kita ke tanah, 666 kode. Itu artinya kode yang entah disamarkan
atau kode yang memang sengaja ditutupi atau bagaimana, karena 666 itu adalah isi dari Nur Cahyo ini, cahaya yang ada di sini yang saya sebutkan, terdiri dari 6 proton, 6 neutron dan 6 elektron, membentuklah itu sebuah energi atom yang warnanya itu bisa hijau, merah, dan ungu. Nah, Samati itu menghidupkan 3 komponen itu tadi, proton, neutron, dan elektron, sehingga kita menjadi sadar. Ketika kita lahir, kita tidak sadar, kita tidak tahu siapa kita. Ketidaksadaran inilah yang dilemparkan Sang Maha. Sang Maha adalah kita yang berpengalaman menjadi manusia. Nur Cahyo ada di sini, cahayanya, percikannya ada di sini. Dan cahaya itu merasakan pengalamannya menjadi manusia. Dan manusia itu terdiri dari 4 unsur itu tadi: air, api, angin, dan tanah. Tanah, kembali lagi ke tanah. Bagaimana tanah ini? Karena tidak menjadi tanah. Tetapi terakhir yang tidak pernah hancur adalah besi kuning atau besi kuning. Apa itu besi kuning? Besi kuning yaitu tulang. Kita di dunia ini mungkin dari kedangkalan spiritual hanya ada air, cair, padat, dan gas. Ya, padat itu besi, itu adalah padat. Cair bisa air, bisa alkohol, dan sebagainya. Gas bisa oksigen, bisa karbon dioksida, nitrogen, dan apalagi dan sebagainya. Mungkin tanyakan saja pada yang tahu dan ahlinya. Nah, ketika kita tidak ada, maka Nur Cahyo ini akan tertiup oleh angin dan kembali lagi menjadi benda padat. Mineral atau tanah, kalau kita menggali tanah, besi itu ada di dalam tanah. Dan kita gali besinya, lalu kita bikin senjata, pedang, dan sebagainya yang keras. Dulur semuanya, jiwa Jawa adalah jiwa yang mencari, bukan jiwa yang percaya. Leluhur bukan untuk disembah, leluhur untuk dibaca. Banyak kode-kode leluhur yang tidak vulgar disampaikan, tetapi carilah. Karena kita seperti bumerang, dilahirkan tidak sadar, dilempar lalu akan kembali lagi dalam keadaan sadar. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini adalah merekonstruksi kembali atau merestore kembali, menyimpan kembali seperti bumerang, tapi kembalinya harus dalam keadaan sadar. Ketika kita dalam keadaan sadar, ya tentu saja tahulah di mana tempatnya sadar itu. Begitu mungkin dari kedangkalan spiritual saya. Sadar, kesadaran spiritual sadar, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak mudah tertipu, sehingga akan ada kedamaian. Karena ketika kita sadar, itulah sifat Sang Maha. Sang Maha sifatnya adalah urip kang uripi, hidup yang bisa menghidupi. Makanya saya kemarin melihat video ketika Sang Maha itu menciptakan, di manakah dia, apakah dia duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di
Ya, pertanyaan yang menyenangkan dan menantang seorang untuk bisa menjawabnya. Mana kalau kamu bisa menjawabnya? Ya, sombong sekali memang. Mana bisakah kamu menjawabnya? Maafkan saya dari kedangkalan spiritual saya, maka akan saya mencoba untuk menjawabnya. Bahwa Sang Maha itu adalah bergerak, energi yang bergerak. Maka dia tidak ada di mana, tidak di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan, tidak di depan. Dia adalah energi yang bergerak. Proton, neutron, elektron yang bergerak. Bebas gerakannya. Jadi tidak ada di sebelah kanan saat mencipta atau sebelah kiri saat mencipta. Proton, neutron, elektron itu tadi itu loh. Sang Maha Nurcahyo ini memperbolehkan kita merasakan pengalaman menciptakan manusia. Dari kedangkalan spiritual saya bisa menciptakan manusia, tentu dengan sperma. Sperma satu sel yang tidak bernyawa. Sperma itu tidak bernyawa. Sel perempuan juga tidak bernyawa. Lalu ketika mereka bertemu, maka akan melahirkan nyawa, membentuklah sebuah unsur yang namanya daging padat, cair, air, api, dan gas. Seperti ikan koi. Makanya di candi-candi ada lambang ikan koi, di mana saat pemijahan ikan koi, perkawinan ikan koi yang kita kawinkan, kita pencet spermanya, yang perempuan kita pencet taruh dalam gelas, kita aduk pakai bulu ayam, lalu kita masukkan dalam air, di mana air itu seperti air ketuban, di mana ada bakteri-bakteri yang bisa buat makanan dari sel yang akhirnya nanti bernyawa itu tadi. Ya, bayangkan jika tidak ada air ketuban atau plasenta atau dan sebagainya. Bayi tabung ya bisa dibikin. Tentu ada zat airnya. Ya. Sang Maha itu bergerak bebas. Dan Sang Maha adalah aku adalah Sang Maha, karena aku merasakan pengalaman menjadi manusia dan aku merasakan pengalaman bagaimana menciptakan dari kedangkalan spiritual saya. Sang Maha adalah percikan. Sang Maha adalah sumber, source, sumber dari cahaya. Dan ketika cahaya itu menjadi satu, lalu ada suatu perpecahan, maka cahaya itu menjadi partikel kecil-kecil dan akhirnya masuk dalam aku. Tapi aku tidak sadar. Jadi aku brutal dan liar. Tetapi ketika aku sadar, maka aku akan kembali ke jalannya, di mana kesadaranku adalah welas asih, adalah belas dan kasih. Tapi bagaimana jika engkau selalu dihina, dihujat dan sebagainya? Apakah engkau tidak membalasnya? Ya, ketika sebuah ancaman itu tidak terlalu membahayakan, ya diamlah. Tapi ketika membahayakan, singkirkanlah. Seperti itu tentunya, singkirkan. Karena membahayakan ketika engkau melihat paku di tanah dan engkau akan berjalan menuju ke sebuah pintu terhalang oleh paku, maka akan kau singkirkan. Tetapi beda dengan Sang Satrio Piningit, leluhur akan membuka jalan untuknya. Orang-orang itu akan tersingkir dengan sendirinya. Orang-orang itu akan melebur menjadi tanah dan tidak akan bisa kembali menjadi sebuah reinkarnasi lagi. Tentu akan ditahan oleh angin
Ketika tiada cahaya ini keluar, anginlah yang membawanya. Angin, atmosfer, bumi, angin dalam satu kesatuan, dalam sebuah tutup. Itu tadi. Jadi dia bergerak ya, hanya di situ-situ saja bergerak ya. Tidak bisa keluar kan? Saat pembebasan buta huruf, ya tentu saja susah. Apalagi mau membaca leluhur. Orang yang tidak bisa membaca maka akan menyembah. Orang yang tidak bisa membaca, yang buta huruf, maka akan menyembah. Orang yang bisa membaca maka akan membaca dan mencari, seperti jiwa Jawa. Ya, begitulah keadaannya. Bumerang, 4 unsur bumerang agak tenang, tetapi bumerang di sini adalah bumerang di mana dilemparkan dengan keadaan tidak sadar. Maka ketika bumerang dilemparkan kembali lagi kepada pemiliknya, harus dalam keadaan sadar. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.